Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dengan NIM 2362700058. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus membagikan, kemudian juga akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat eh, database, kemudian melakukan filter menggunakan perintah where. Selanjutnya juga kita akan menggunakan perintah join pada database kita untuk menggabungkan kedua data dari dua tabel yang berbeda. Nah, kemudian selain dari itu kita juga akan melakukan implementasi API menggunakan Postman, eh, sekaligus membuat endpoint CRUD-nya ya, to create, read, update, delete. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga adalah bentuk tugas dari, izin Bapak saya sebutkan namanya, dari Bapak Lukman Reza Mkom. Nah, oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lah ya, kita langsung eh, ke bagian step awal. Oke, kita buka modul dari eh, dosen kita yaitu. Nah, yang pertama kita perlu siapkan itu yaitu uh, lokal server, itu sudah wajib, kemudian Postman dan internet. Oke, ini basic lah ya. Saya rasa teman-teman sudah punya semuanya. Nah, kemudian lanjut di sini kita disuruh untuk membuat database, satu database bernama Campus API. Oke. Nah, karena di sini dosennya menekankan kita tidak boleh copy paste, tidak boleh melakukan copy paste. Jadi saya berinisiatif untuk membuat database-nya itu melalui terminal. Jadi di sini kita tidak copy paste ya, kita langsung ketik-ketik pokoknya. Oke, langsung kita gaskan aja. Oke, kita buka ke terminal kita, command prompt kita. Oke, yang pertama yang kita perlukan itu adalah kita perlu masuk ke directory examnya dulu menggunakan perintah cd exam terus slash mysql bin. Oke, terus kita ketik lagi mysql min u root. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, di sini ada error. Bang, ini kenapa error? Exam kita belum nyala ternyata. Oke. Berarti langkah awalnya itu kita nyalakan exam dulu sebelum kita membuat database. Oke, kita cari exam. Oke, ini ya. Kita nyalakan Apache sama MySQL-nya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah menyala. Kita coba lagi. Ini berhasil 100%. Oke, berhasil. Kita sudah masuk di MariaDB. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita buat database-nya menggunakan perintah create database. Database-nya tadi kampus API ya. Kampus kampus API. Kampus API titik koma kampus API. Oke lah, udah jadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam database kampus API ini menggunakan perintah use. Jadi kita gunakan dulu kampus API-nya. Use kampus API. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya setelah kita sudah membuat database-nya, sekarang kita akan membuat yang namanya tabel dari database kampus API ini. Nah, untuk tabel yang pertama kita buat yaitu
bernama tabel prodi ya, dengan data yaitu ID sudah pasti, kemudian nama prodi. Oke, langsung kita buat saja. Perintahnya yaitu menggunakan create lagi, create table, kemudian nama tabelnya apa, prodi. Selanjutnya kita buka kurung. Nah, di sini yang pertama itu ID ya, ID, kemudian tipe datanya integer. Selanjutnya primary key ya, primary key atau kunci unik. Nah, ini digunakan untuk membedakan setiap data yang ada pada tabel prodinya. Jadi misalnya dari prodi sistem informasi itu ID-nya 1, kemudian dari prodi informatika itu ID-nya 2. Jadi dibedakan melalui ID. Ini jadi itu fungsi dari primary key. Oke, primary key, kemudian auto increment. Nah, apa itu auto increment? Nah, ini penomoran otomatis. Jadi saat kita ingin menginputkan data, kita tidak perlu menginputkan ID-nya lagi. Jadi itu otomatis terbuat. Auto increment. Increment. Oke, gitu. Oke, koma. Kemudian nama prodi varchar 50. Oke. Nama nama prodi varchar 50. Oke. Nah, sudah selesai. Kita jangan lupa tambahkan satu tutup kurungnya lagi untuk menutup bagian yang ini, bagian buka kurung yang di awal kita buat. Selanjutnya untuk penutupnya kita tambahkan titik koma. Nah, itu karakteristik dari SQL. Selalu menggunakan titik koma di akhir. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Yay. Berhasil. Oke, kita coba tampilkan tabel yang sudah kita buat dari tabel prodi ini menggunakan perintah desc, kemudian nama tabelnya dsf prodi, jangan lupa titik koma, enter. Nah, oke, ini tabel yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, next. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk menambahkan data ke dalam tabel prodi tadi berupa data mata kuliah, berupa data prodi ya. Di antaranya ada prodi informatika, kemudian ada sistem informasi, arsitektur, dan teknik sipil. Nah, itu kurang lebih ya. Insert into prodi, oke. Kita coba insert into prodi, nama prodi, begitu ya. Oke, betul. Terus values. Oke, enter. Nah, di sini prodi pertama itu informatika. Berarti nanti informatikanya ber-ID 1, kemudian sistem informasinya ber-ID 2, dan seterusnya. Sampai teknik sipil ber-ID 4. Oke, kita langsung coba saja. Informatika. Oke, begitu ya. Oke. Kemudian sistem informasi. Oke, begitu. Selanjutnya arsitektur. Oke, ketinggalan ketiknya. Arsitektur. Oke, dan yang terakhir itu teknik sipil. Teknik sipil. Oke.
jangan lupa titik komanya. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, ternyata berhasil. Nah, untuk melihat data ini, kita menggunakan perintah select bintang. Itu artinya semua data from prodi. Oke, ini adalah data yang sudah kita tambahkan sebelumnya, yaitu informatika, kemudian sistem informasi, arsitektur, dan teknik sipil. Nah, yang masing-masing ID-nya sudah tergenerate otomatis karena kita melakukan bukan melakukan, karena kita menambahkan auto increment pada ID. Jadi ID-nya otomatis terbuat. Oke. Saya rasa sudah paham ya. Lanjut, di sini kita disuruh membuat tabel mahasiswa, yang mana nanti tabel mahasiswa ini memiliki foreign key dari ID prodi. Jadi primary key dari tabel prodi itu akan berada pada tabel mahasiswa juga. Nah, saling berelasi. Itu fungsi dari foreign key ya. Jadi dia menghubungkan dua tabel yang memiliki keterkaitan. Jadi mahasiswa ini kan butuh juga yang namanya ID, butuh juga yang namanya ID prodi ya. Jadi kita mengambil data ID prodi melalui tabel prodi begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Oke, mungkin kita langsung buat saja. Untuk langkahnya itu sama saja seperti tabel prodi sebelumnya. Jadi menggunakan create, kemudian table mahasiswa. Oke, mahasiswa, oke, betul. Selanjutnya jangan lupa buka kurung dan enter. Nah, di sini yang pertama sama seperti sebelumnya, wajib ID, kemudian NIM, kemudian nama, kemudian ID prodinya. Oke, langsung coba ID. Integer yang primary key. Kemudian auto increment untuk penomoran otomatis di bagian ID-nya. Nah, bentar. Selanjutnya NIM, nama menggunakan tipe data varchar. NIM varchar oke. Varchar 20 ya. Oke, varchar 20, kemudian nama varchar 50. Oke, varchar 50. Oke, nama varchar 50. Oke. Lanjut ID prodi. ID prodi tipe datanya integer. Oke. Selanjutnya foreign key-nya. Foreign. Oke, foreign key. ID prodi. Nah, begitu ID prodi. Kemudian reference. Nah, ini referensinya maksudnya referensinya dari si tabel prodi yang sudah kita buat sebelumnya. References. Oke, betul. Prodi ID. Oke. Prodi ID. Oke, kita tutup. Nah, jangan lupa tutup kurungnya satu lagi untuk menutup bagian buka kurung yang di awal sudah kita buat ini, bagian ini. Kemudian di akhiran kita tambahkan titik koma ya. Kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Nah, untuk melihat data yang sudah kita buat sama saja seperti sebelumnya. Menggunakan perintah DESC.
DESC Prodi. DESC Prodi. Bukan Prodi, mahasiswa. Mahasiswa. Oke, titik koma. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah buat. Nah, ini ada mul. Ini berarti foreign key ya, ID Prodi. Nah, selanjutnya, oke, next kita suruh untuk membuat ini tabel mahasiswa. Nah, ini sangat banyak ya, banyak sekali di sini bisa dilihat. Nah, jadi ini mungkin saya ini mungkin tidak saya lakukan secara manual, jadi saya copy paste saja. Ini kurang lebih sama saja seperti menambahkan prodi pada tabel prodi tadi ya, yang sistem informasi, informatika, arsitektur, dan teknik sipil tadi. Hanya saja ini bedanya pada tabel mahasiswa. Nah, di mana kita akan menambahkan yang namanya NIM ini, kemudian nama dan ID prodinya. Berarti seperti ini, Dini Aryani. Berarti dia prodinya sistem informasi karena sistem informasi ber-ID, ID prodinya 2 begitu. Kemudian ada Nurhaliza, berarti informatika karena informatika ber-ID 1. Nah, begitu ya kurang lebih. Oke, jadi mungkin saya copy saja karena ini sangat banyak, ada beberapa data ini. Oh, banyak sekali pokoknya. Oke, kita copy. Kemudian atau kita buat satu data untuk pencontohan ya. Untuk contoh. Oke. Ini kita coba tambahkan satu data pertama. Besar itu mahasiswa. Oke, NIM, koma, kemudian nama, kemudian ID, prodi. Nah, begitu. Jadi prodi, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita tambahkan values. Wes, oke, betul. Selanjutnya kita tambahkan ini NIM-nya, misalnya 23 362700001. Oke. Selanjutnya untuk namanya Dini Aryani. Aryani. Oke, Dini Aryani. Oke. Dan ID prodinya 2. Jadi dia bermata kuliah. Berarti prodinya adalah sistem informasi. Karena sistem informasi di sini ID prodinya adalah 2 ya. Berarti prodinya sistem informasi. Oke, jurusannya sistem informasi begitu. Langsung kita tutup kurung. Oke, kita coba satu data titik koma. Dia apakah berhasil? Oke, berhasil. Kita coba lihat datanya. Select bintang from mahasiswa. Oke, sudah ada ya Dini Aryani. Oke, ini sangat mudah sekali. Oke. Nah, untuk menambahkan data kedua sampai seterusnya itu perintahnya sama saja. Jadi tidak perlu saya contohkan lagi. Ini kurang lebih sama saja seperti tadi. Jadi mungkin saya copy saja. Ini mungkin saya hapus dulu. Jadi hapus. Oh, bisa. Oke. Kita ke notepad mungkin. Oke. Kita pastikan ke sini. Dan kita hapus bagian Dini Aryaninya karena kita sudah buat sebelumnya. Nah, di gini ya. Oke. Terus kita pastikan ke terminalnya.
Oke, paste anyway. Kita coba enter apakah berhasil. Oke, berhasil. Di sini kita coba melihat data yang sudah kita buat sebelumnya, atau data ini, data dari mahasiswanya. Perintahnya sama, select bintang, tandanya untuk semua data ditampilkan, select bintang from, terus mahasiswa. Nah, di koma, enter. Oke, ini semua data ya, data yang kita tambahkan. Nah, ini totalnya ada 45 data ya. Oke, dengan mata dengan prodi yang berbeda-beda. Mulai dari prodi 1 yaitu informatika, kemudian prodi ber-ID 2 yaitu informasi, prodi ber-ID 3 yaitu arsitektur, dan prodi ber-ID 4 yaitu teknik sipil. Nah, begitu kurang lebih. Oke, next kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu uh, soal 1. Oke, ini perintah filter untuk menampilkan uh, data yang ber-ID prodi itu 1. Jadi data yang ditampilkan hanya data informatika saja. Nah, di sini kita coba ya menggunakan perintah select terus bintang, terus from. Itu bintang artinya semuanya yang ber-ID prodi 1. Artinya data yang muncul nantinya itu hanya data informatika saja atau yang ber-ID 1 saja. Nah, perintahnya select bintang from, terus mahasiswa, terus where ID prodi sama dengan sama dengan 1 titik koma. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Ini semua berarti ini semua data yang ber-ID prodi 1. Ya, mulai dari Nurhaliza, Naila Alka, Frenita, dan sampai dan seterusnya. Nah, di sini juga ada nama saya ya. Oke, kelas. Oke, lanjut kita ke bagian ini soal 2. Nah, di sini select bintang from mahasiswa where ID prodi. Nah, di sini ada tambahan tanda seru. Nah, itu artinya yang bukan atau tidak sama dengan. Nah, intinya begitu. Jadi yang tampil itu bukan dari prodi informatika, selain prodi informatika. Nah, eh, yang tampil itu selain prodi informatika. Berarti ID yang tampil yaitu ID prodi 2, 3, dan 4, yaitu informasi, kemudian arsitektur, dan teknik sipil. Oke, mungkin langsung kita coba saja. Untuk perintahnya itu sama saja seperti sebelumnya, cuma kita perlu menambahkan tanda seru sebelum simbol sama dengan. Oke, kita coba ya, from mahasiswa ber di prodi sama dengan sama dengan 1. Nah, ini. Jadi yang ber-ID prodi 1 itu tidak muncul. Intinya selain ID prodi 1 itu akan muncul. Nah, ini kita bisa lihat di ID prodi 1 itu hilang ya. Karena kita tambahkan tanda seru sebelum simbol sama dengan. Oke. Yang artinya itu selain atau bukan dari begitu. Nah, next di sini kita akan menampilkan mahasiswa yang mengandung huruf A menggunakan perintah like, terus ada kata persen gitu. Nah, mungkin langsung saja kita coba select bintang punya semua from mahasiswa where apa dicari, berarti nama, where nama like, kita
kita tambahkan ini, terus kita tambahkan persen gitu ya. Oke, betul. Terus kita tambahkan persen, terus kita tambahkan petik, dan jangan lupa titik koma. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Jadi ini semua nama yang mengandung huruf A. Jadi mulai Dini Aryani itu ada huruf A-nya, kemudian Nur Aliza dan huruf A-nya, Nurmala ada huruf A-nya. Nama saya sendiri juga ada huruf A-nya, jadi tampil ya Muhadjir Saputra. Oke, berhasil ya kodenya. Next kita coba yaitu untuk menampilkan mahasiswa dengan nama yang diawali huruf R. Jadi kodenya ada sedikit berbeda, yaitu persennya hilang satu dan huruf yang kita taruh itu di sebelum persen ini. Jadi tanda petik, kemudian R persen, kemudian tanda petik lagi dan titik koma. Oke, mungkin langsung kita coba saja. Select. Untuk perintahnya hampir-hampir mirip, sama saja seperti sebelumnya, cuma ada perbedaan di bagian persennya. Select bintang from mahasiswa, where nama, like ini, kemudian R, kemudian persen, kemudian tanda kutip, dan jangan lupa titik koma di akhir. Kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi ini adalah data nama yang diawali dengan huruf R. Oke, kita coba ganti yang berawalan huruf M. Seharusnya nama saya muncul ini. Kita coba. Oke, berhasil ya. Di sini nama saya muncul karena nama saya berawalan dari huruf M. Oke, bisa lah ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Nah, di sini kita akan melihat mahasiswa dari prodi 1 atau prodi 2 menggunakan perintah OR yang artinya itu atau ya. Oke, kita coba select. Perintahnya sama saja seperti sebelumnya, cuman beda sedikit saja gitu. Select bintang from mahasiswa menggunakan where lagi, ID prodi, oke, sama dengan 1, kemudian OR ID prodi sama dengan 2. Jangan lupa titik koma. Kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi yang muncul itu ada 2 prodi, yaitu prodi informatika dan prodi sistem informasi yang ber-ID 1 dan atau ber-ID 2 gitu. Oke, next kita coba soal berikutnya, yaitu menampilkan mahasiswa dengan ID di antara 3 sampai 7. Jadi menggunakan perintah between yang artinya itu di antara. Nah, kita coba langsung. Untuk perintahnya ini mirip-mirip saja ya. Cuman bedanya untuk kode yang ini atau untuk perintah yang ini menggunakan between. Kemudian ada tambahan 3 dan 7 begitu. Kita langsung coba saja ya. Select bintang from from mahasiswa, where, jangan lupa where, kemudian yang kita mau cari apa. Berarti kita cari ID between oke, begitu, between. Nah, di antara 3 dan 7 kita coba cari di antara 3 dan 7. Oke, jangan lupa titik komanya. Nah, begitu kurang lebih. Kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Nah, jadi ini adalah data atau ID yang berada di antara 3 dan 7, yaitu diawali dari 3 bernama Nurmala dan diakhiri dengan ID 7 bernama Citra Valentina. Oke. Nah,
kita coba filter untuk nama saya ya. Nah, di sini nama saya berada di ID 34. Jadi kita coba filter dari ID 28 sampai ID 44. Apakah nama saya muncul? Oke, untuk kodenya sama saja, kita ubah di bagian ini. Jadi untuk ID pertama itu 28, kemudian 44. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Di sini nama saya masuk ya, karena nama saya itu berada di antara ID 28 dan juga ID 44. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini mudah saja untuk SQL-nya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita akan mencari mahasiswa dengan ID prodi 1, 2, dan 3. Oke, menggunakan perintah select bintang from mahasiswa where ID prodi in. Nah, sekarang kita menggunakan in. Kalau sebelumnya menggunakan between, sekarang kita menggunakan in. Kemudian dalam kurung ID yang mau dicari begitu. Oke, kita coba select bintang from mahasiswa where ID prodi in buka kurung 1,2,3 tutup kurung titik koma. Oke, begitu ya. Kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Nah, jadi yang muncul itu ada 3 prodi, yaitu prodi informatika yang ber-ID 1, prodi sistem informasi yang ber-ID 2, dan prodi arsitektur yang ber-ID 3. Nah, begitu ya kurang lebih. Oke, selanjutnya yaitu nama mahasiswa plus nama prodi. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah join karena nama prodi itu berada di tabel lain, jadi perintahnya itu menggunakan join. Jadi datanya itu muncul secara bersamaan, tetapi data yang kita ambil itu dari tabel yang berbeda atau dari 2 tabel. Oke, kita coba langsung di sini menggunakan perintah select. Select. Nah, kalau tadi menggunakan bintang, sekarang kita memilih, maksudnya data yang mana saja yang akan ditampilkan. Kalau di sini data yang ditampilkan itu adalah mahasiswa, kemudian prodi, mahasiswa, nama prodi begitulah ya. Oke, langsung kita coba saja. Select, menggunakan perintah select mahasiswa. Select mahasiswa, koma, titik, terus nama, koma, terus prodi, koma nama. Oh, salah titik, bukan koma, titik nama. Terkepencet atas, jadi terreset. Kita coba ulang. Select mahasiswa, nama, koma, prodi, titik nama, prodi, titik nama, prodi from mahasiswa. Nah, sekarang menggunakan perintah join, terus prodi. Nah, sini kita akan mau menambahkan data prodi dari tabel prodi on mahasiswa dan ID. Oke, mahasiswa ID prodi terus sama dengan prodi titik ID.
Oke, begitu ya kurang lebih prodi titik ID. Oke, kita coba enter. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Nah, jadi ini dia datanya, itu nama yang berada eh, di tabel mahasiswa. Oke, kita coba tampilkan dulu untuk perbandingan di DSC mahasiswa. Oke, bukan DSC, salah, select yang prodi dulu, terus select mahasiswa. Oke, nah ini adalah tabel yang berbeda, yaitu nama yang berada di uh, tabel mahasiswa yaitu nama, kemudian nama prodi yang berada di tabel prodi. Nah, jadi perintah join itu fungsinya untuk menampilkan data yang berada pada dua tabel yang berbeda atau lebih. Begitu kurang lebih untuk fungsi dari perintah join ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada soal yang ke-10, yaitu nama mahasiswa plus prodi informatika. Nah, jadi kita akan menampilkan nama mahasiswa dan juga nama prodi informatika menggunakan perintah yang hampir sama ya, yaitu select mahasiswa nama, koma, select mahasiswa nama, koma, prodi titik nama prodi titik nama prodi, terus from mahasiswa join, bebas mau menggunakan huruf kecil atau huruf besar, join prodi on mahasiswa. On mahasiswa titik ID, terus prodi sama dengan prodi ID, prodi titik ID, kemudian where. Nah, di sini menggunakan tambahan where, di mana prodi, nama prodi itu sama dengan informatika. Oke, informatika ya. Informatika. Jangan lupa titik koma di akhir. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi kita melakukan pemfilteran sama seperti perintah yang sebelumnya, tetapi ada tambahan nama prodi yang mana diambil dari tabel prodi menggunakan perintah join. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Oke, di sini ada nama saya juga. Oke, kelas. Oke, lanjut. Yaitu menampilkan semua data ditambah dengan prodi dengan ID yang lebih besar dari 5. Nah, nanti yang akan tampil itu ID yang lebih besar dari 5. 6, 7, 8 sampai seterusnya. Oke, mungkin kita coba saja. Untuk kodenya itu sama saja sih seperti sebelumnya, cuman ada beberapa perbedaan kecil saja. Mahasiswa menggunakan bintang. Arti bintang apa? Itu artinya semuanya. Koma, prodi, titik, nama prodi. Oke, from mahasiswa. Join. Perintah join untuk mengambil data nama prodi.
on maha jadi on mahasiswa titik ID prodi sama dengan prodi titik ID, di mana where di mana mahasiswa mahasiswa nah di mana mahasiswa ber-ID lebih besar lebih besar dari 5. Oke, 5, jangan lupa titik komanya di akhir. Kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Nah, ini yang tampil. Oke, yang tampil itu mulai dari 6 ya. 6, kemudian 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Di bawah 6 itu tidak tampil karena kita pakai pemfilteran lebih besar dengan simbol kurung siku. Oke, begitu ya. Terus ditambah dengan ID prodi, kemudian nama prodi juga. Yang diambil dari tabel prodi. Nah, jadi ini data dari tabel prodi, kemudian ini data dari tabel mahasiswa. Digabung menggunakan perintah apa? Perintah join. Oke, sebenarnya mudah saja sih ini. Oke, selanjutnya yaitu nama plus prodi informatika dan sistem informasi. Nah, di sini ada tambahan prodi sistem informasi. Untuk perintahnya sama saja seperti sebelumnya, cuma ada tambahan sistem informasi, jadi ada tambahan sedikit saja. Oke, sekarang kita coba. Untuk perintahnya select lagi, select mahasiswa, kemudian nama koma prodi, terus nama prodi, from mahasiswa, join prodi on mahasiswa ID. Oke, join prodi on mahasiswa ID, on mahasiswa. Oke, setelah on mahasiswa ID prodi selanjutnya sama dengan prodi ID, kemudian where di mana where ID where prodi nama prodi, where prodi titik nama prodi in. Nah, ini in berarti yang akan ditampilkan informatika, prodi informatika dan sistem informasi. Oke, informatika ini sistem informasi. Oke, begitu. Tik, jangan lupa titik koma. Kita coba apakah berhasil. Oke, ada error. Nah, di sini errornya di bagian ini line 1 kan. Oh, ada kesalahan di bagian in-nya. Saya menuliskan 2 i-nya, seharusnya hanya 1. Nah, ini dia, kita hapus 1. Oke, jadi hanya 1 saja. Kita coba lagi apakah berhasil. Oke, berhasil. Jadi data yang muncul adalah 2 data, yaitu mahasiswa yang berprodi informatika dan berprodi sistem informasi.
Nah, sini ada nama saya juga, Mogian Saputra. Oke, kelas. Lanjut, eh, kita akan menampilkan nama prodi yang bukan informatika. Nah, tadi kalau yang bukan, berarti kita menambahkan tanda seru. Nah, di sini ada tanda seru ya. Nah, itu artinya bukan prodi informatika. Jadi selain prodi informatika. Oke, mungkin langsung kita coba saja ya. Nah, menggunakan perintah select. Select lagi dan lagi select mahasiswa. Titik nama, koma, prodi, aduh, koma, prodi, titik nama prodi. Oke, salah. Oh, oke, betul. From mahasiswa join prodi on mahasiswa titik ID prodi sama dengan prodi titik ID, di mana prodi nama prodi itu bukan atau tidak sama dengan informatika informatika. Oke. Kita coba. Oke, berhasil. Nah, di sini kayaknya ada kesalahan dari Bapak dosennya, tidak menambahkan satu tanda petik. Izin Bapak, tanda petiknya hilang satu ini. Oke, jadi yang tampil itu adalah prodi selain informatika, yaitu prodi sistem informasi. Maksudnya prodi selain informatika. Jadi yang tampil itu hanya prodi sistem informasi, arsitektur, dan teknik sipil. Nah, selain dari prodi informatika itu akan tampil. Nah, di sini nama saya pasti sudah hilang karena saya informatika. Jadi nama saya tidak muncul di sini ya. Oke, kita lihat hilang semuanya ya. Hilang nama saya. Tidak kelas. Oke, selanjutnya pada soal ke-14. Nah, di sini kita akan mencari nama yang mengandung huruf I dan berprodi informatika. Seharusnya nama saya muncul ini. Oke, kita coba saja mungkin ya menggunakan perintah yang lagi itu select. Select mahasiswa nama prodi titik nama prodi from mahasiswa join prodi on mahasiswa titik ID prodi sama dengan prodi titik ID, di mana where mahasiswa mahasiswa di mana mahasiswa name like seperti. Nah, like seperti artinya seperti ya, seperti. Kemudian tanda petik, jangan lupa persennya, kemudian filternya mau apa. Kalau yang tadi I berarti kita tuliskan
I, coba. Terus persen lagi, kemudian petik lagi. Dan ini ada N, berarti artinya dan kan. Jadi dicari nama yang mengandung kata I, kemudian ditambahkan N dari prodi yang dari prodi informatika. Jadi nama yang mengandung I dari prodi informatika. Oke, kita coba. N, sudah N, kita tambahkan prodi lagi. Prodi, N prodi titik nama prodi sama dengan tanda petik informatika tanda petik titik koma. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, di sini ada error. Unknown column. Oke. In where clause. Mahasiswa titik name. Oke, ada error. Mahasiswa titik name. Mahasiswa. Where. Oke. Oke, salah. Di sini saya menuliskan name. Seharusnya nama. Kenapa menggunakan name? Harusnya nama. Oke, kita coba apakah berhasil. Oke, berhasil. Nah, di sini oke, yang tampil adalah prodi informatika yang mengandung huruf I tadi, sesuai filter kita yang mengandung huruf I. Jadi di sini semua prodi informatika yang mengandung kata I, kata I lagi, huruf I. Nah, di sini ada Nurhaliza, Renita, Adam Handika, oke, dan seterusnya, dan ada juga nama saya di sini, kelas. Oke, lanjut. Kita ke soal yang terakhir. Waduh. Kita ke soal yang terakhir, yaitu menampilkan ID dari 3 sampai 9. 3 dan 9. Dan bukan teknik komputer. Oke, ini maksudnya apa? Kita langsung coba saja, kita lihat di hasilnya. Jadi yang tampil itu apa? Let's see. Oke, perintahnya sama saja, menggunakan select lagi. Select mahasiswa titik nama, kemudian koma, kemudian prodi, kemudian koma, sudah prodi. Oke, prodi titik nama prodi lagi, titik nama prodi, nama prodi. Oke, sudah, nama prodi menggunakan from. Mahasiswa lagi, mahasiswa join, perintah join prodi, join prodi on mahasiswa ID, mahasiswa titik ID prodi, prodi sama dengan prodi ID, prodi titik ID, kemudian di mana where mahasiswa, where mahasiswa ID di antara between, between, oke, betul, between 3 dan 9. Prodi titik nama prodi. Jadi yang tampil itu ada nama prodi, nama prodi teknik komputer. Oke, seharusnya ini tidak ada yang tampil ya, karena tidak ada yang memiliki prodi teknik komputer di sini ya.
teknik komputer. Oke, teknik komputer. Nah, oh, ada salah. Oke, kenapa mau menggunakan tanda seru di sini? Seharusnya tanda kutip. Oke, kita coba. Ini seharusnya error sih, karena prodi di sini, nama prodi di sini hanya 4 ya, yaitu informatika, sistem informasi, arsitektur, dan teknik sipil. Kalau teknik komputer itu belum ada, jadi belum belum bekerja ini kodenya ya. Cuman kita ikuti saja eh, soal dari dosennya. Ini kayaknya dosennya sengaja ini mau mengetes kemampuan. Nah, ini salah ya, error ya. Oke, kita coba ganti. Ini wajar sih error. Nah, enggak ada. Kita coba ganti informatika. Apakah berhasil? Oke, error. Masih error juga. Apa errornya? Prodi, nama prodi. Oke, oke. Setelah saya mencari kesalahannya tadi di bagian sini, ini mana tadi? Ini kita ada banyak kesalahan ya. Pertama, saya tidak menambahkan n lagi. Bukan. Pertama, saya tidak menambahkan ini, tidak menambahkan apa namanya, tanda seru atau sama dengan pada eh, bagian sebelum nama prodinya ini. Jadi di sini saya tidak menaruhkan tanda seru sama dengan. Kemudian saya juga tidak menambahkan n tadi sebelumnya. Di sini seharusnya ada n. Nah, ini sudah saya tambahkan. Ini sudah saya tambahkan dan akhirnya berhasil ya. Cuman di sini saya melakukan uh, filter yang selain informatika ya. Ini informatika dari 3 dan 9. Di antara 3 dan 9. Jadi yang muncul itu adalah Putri, Indah, sampai Mawada. Oke, gitu. Kemudian di sini saya sudah mencoba teknik komputer ya, yaitu ini teknik komputer. Oke, jadi ini muncul ya mahasiswa di antara 3 di antara ID 3 dan 9 yang berprodi itu selain teknik komputer. Nah, ini saya lupa tadi ini tanda seru, berarti selain teknik komputer. Nah, jadi perintahnya tetap berhasil karena menggunakan tanda seru. Kecuali kita hapus tanda serunya, ini pasti tidak akan muncul karena uh, kita belum membuat prodi yang namanya teknik komputer. Oke, kita coba. Kita hapus tanda serunya. Terusnya ini error ya. Nah, itu empty, kosong ya. Berarti tidak ada prodi teknik komputer. Nah, karena tadi menggunakan perintah tanda seru, ada tanda seru, berarti selain teknik komputer. Nah, yang dicarinya itu ini. Selain teknik komputer kan ada informatika yang sudah kita tambahkan tadi, kemudian informasi, arsitektur, dan teknik sipil. Dengan filter itu di antara ID 3 dan 9. Oke, gitu ya kurang lebih. Nah, sebenarnya gampang saja sih ini. eh Oke, mungkin sudah selesai ya. Nih, kata dosennya sudah kenyang, sudah kenyang. Oke, sudah Bapak izin, sudah kenyang sekali. Sudah sekitar berapa berapa menit ini saya menjelaskan nih? Sekitar sekitar 1 jaman kelas. Belum API-nya lagi. Video saya ini panjang sekali. Oke. Oke, mungkin hanya itu saja untuk bagian database, pembuatan database. Oke, jadi kita sudah coba-coba bagian
bagian apa ya? Bagian pembuatan database, kemudian pembuatan table, kemudian bagaimana cara menampilkan data pada table, bagaimana cara menampilkan field pada table yang sudah kita buat, bagaimana cara membuat bagaimana cara melakukan filter by nama, kemudian by ID, bagaimana cara menggabungkan data dari tabel yang berbeda menggunakan perintah join. Nah, itu semua sudah kita coba tadi dan saya rasa itu saja untuk bagian database. Kita akan lanjut ke bagian implementasi API menggunakan Postman. Nah, jadi kita akan membuat apa namanya endpoint CRUD-nya, create, read, update, delete yang nantinya kita bisa menghapus atau mengubah, uh, memodif segala macam melalui aplikasi Postman dari endpoint tadi yang sudah kita buat. Oke, oke, kita lanjut ke bagian API. Oke, lanjut. Setelah kita tadi sebelumnya sudah membuat database, kemudian sudah melakukan filter by ID, kemudian melakukan join dan segala macam. Nah, di sini kita akan melanjutkan, yaitu kita akan mencoba menggunakan API atau Application Programming Interface, di mana kita akan melakukan CRUD atau create, read, update, delete pada aplikasi Postman. Nah, namun sebelum kita menggunakan aplikasi Postman, terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya membuat CRUD ya. Membuat endpoint maksudnya. Jadi kita akan membuat endpoint terlebih dahulu, endpoint CRUD pada aplikasi Visual Studio Code ya. Jadi pertama-tama di sini kita perlu membuat folder pada pada direktori examnya. Nah, terus kita ke exam, kemudian ke htdoc. Kalau yang menggunakan Laragon itu pada direktori www ya. Kalau saya kan pakai exam, jadi buat foldernya di htdoc. Nah, di sini saya sudah buat folder yang namanya itu sebentar. Namanya itu ini API ku. Nah, kita langsung masuk saja ke Visual Studio Code. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita tambahkan satu file saja. Bebas mau namanya apa. Misalnya saya contohkan di sini namanya CRUD aja lah ya. Nah, di sini CRUD titik .php. Nah, udah. Oke. Nah, di sini saya mungkin akan coding terlebih dahulu dan sesudah itu akan saya jelaskan bagaimana cara kerja dari kodenya. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini saya buat dulu endpointnya.
Oke, setelah kita sudah melakukan coding tadi, cukup lumayan banyak. eh, di sini ada sampai 99 line ya. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja kegunaan dan fungsi dari kode-kode ini dari endpoint-endpoint tersebut, dari endpoint CRUD ini. Kemudian pokoknya saya akan jelaskan. Nah, yang pertama itu di sini eh, ada pembuka PHP ya. Sudah pasti jika menggunakan PHP, jika menggunakan format PHP ini, maka kita perlu menuliskan kode pembuka PHP agar kodenya berjalan ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya header content type application JSON. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya kita akan diberitahu bahwa aplikasi yang memanggil eh, apa namanya endpoint ini akan dikirim datanya berupa JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, ini. Jadi data yang dikirim melalui misalnya website atau aplikasi yang memanggil endpoint ini akan dikirimkan berupa data berupa JSON ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada dollar $count sama dengan MySQL Connect localhost root campus API. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya kode ini maksudnya untuk eh, ke database kita yaitu kampus API. Nah, jadi ini ya, root terus ini password. Jadi dikosongkan kalau menggunakan password diisi, kalau kalau tidak menggunakan password berarti dikosongkan. Nah, ini localhost ya. Kita menggunakan localhost sebelumnya, kemudian root dan ini nama databasenya kampus API. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya metode $server request method. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya mengambil informasi metode HTTP yang dipakai user. Nah, jadi dia memberitahukan atau menyimpan data apakah user ini sedang melakukan tindakan apa, misalnya get. Nah, misalnya get, put atau delete. Misalnya usernya mau menghapus berarti dia menerima requestan delete gitu. Nah, kurang lebihnya begitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian endpoint get-nya ya. Nah, eh, di sini ada $ID, iset, $get, ID, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya fungsinya apa? Nah, ini fungsinya untuk mengecek apakah ada parameter ID di URL. Nah, jika ada, maka akan diubah ke angka bulat atau integer. Kemudian, jika tidak ada, maka akan diisi 0. Nah, ini ya. Jika ada, maka akan diubah menjadi integer ID-nya. Dan jika tidak ada, maka diubah menjadi 0. Nah, kemudian di sini ada query dari SQL. Nah, di sini saya rasa teman-teman sudah tahu karena sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya. Di sini ada perintah select mahasiswa ID, kemudian mahasiswa nama, kemudian prodi dan nama prodi from mahasiswa, kemudian ada perintah join prodi on mahasiswa ID sama dengan prodi ID. Oke, ini maksudnya untuk menyiapkan perintah SQL untuk mengambil data dari tabel mahasiswa kemudian menggabungkannya dengan tabel prodi. Nah, jadi ini data mahasiswa yang diambil berupa ID, kemudian nama prodi dan digabungkan dengan tabel prodi. Kemudian tabel prodi ini mengambil data eh, ID, Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ini menggabungkan tabel mahasiswa dan juga tabel prodi dari perintah SQL yang ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian ini. If is null ID dan seterusnya. Nah, ini maksudnya apa sih maksudnya where mahasiswa ID sama dengan ID. Nah, ini maksudnya apa, Bang? Oke, siap. Nah, ini maksudnya jika user atau jika pengguna ini memasukkan ID di URL,
maka perintah SQL ditambah ke filter agar hanya mengambil data mahasiswa dengan ID tersebut saja. Nah, misalnya nanti kita akan contohkan juga sebentar. Nah, misalnya di sini kita mau menampilkan ID, kita mau menampilkan mahasiswa yang ber-ID satu saja. Nah, ini fungsi kodenya untuk mengecek apakah kita melakukan filter by ID atau tidak, begitu. Kurang lebihnya begitu ya. Lanjut, di sini ada dollar result MySQL query, con query. Nah, itu maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu menjalankan perintah SQL ke database. Jadi, perintah SQL kita akan dikirimkan melalui database yang sudah kita hubungkan, yaitu database kampus API ya. Oke, rasa paham ya di sini. Oke, kemudian di sini ada data. Nah, ini untuk menyiapkan wadah kosong atau biasa disebut array untuk menampung hasil dari database kita ya, yaitu database kampus API. Nah, kemudian di bawahnya ada kode yaitu while, kemudian $row MySQL fetch assoc result, kemudian data $row. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, ini maksudnya selama masih ada dua data hasil query, maka kita akan memasukkan data tersebut baris demi baris ke dalam array. Nah, eh, simpelnya seperti itu ya. Lanjut, di sini ada echo JSON encode status sukses data $data. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya untuk mengubah array data menjadi format teks JSON dan menampilkannya ke layar. Jadi misalnya jika datanya sukses atau kita berhasil menginput datanya, maka akan muncul notifikasi sukses. Nah, ini kita akan contohkan juga sebentar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ke bagian endpoint put atau edit ya. Nah, di sini ada kode yaitu mana? Nah, ini yaitu input file get content php input. Nah, ini apa ini maksudnya ini? Nah, ini maksudnya untuk mengambil data mentah atau biasa disebut raw ya, mentah yang dikirim user ke dalam body request. Nah, ini biasanya kita lakukan pada aplikasi Postman. Nah, mungkin nanti kita coba juga sebentar. Kemudian di bawahnya ada yang namanya put data sama dengan JSON, decode, dan input true. Nah, ini maksudnya apa? Oke, ini maksudnya untuk mengubah data JSON atau JavaScript Object Notation yang dikirim user menjadi array PHP agar bisa diolah oleh sistemnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kodenya ya. Oke, kita lanjut di bagian di bagian mana tadi kita? Kita di bagian put tadi sudah. Oke, berarti di bagian sini lagi ya. Bagian ini. Nah, ini. Nah, saya rasa ini sama saja seperti sebelumnya yang di atas ini. Nah, misalnya jika user itu gagal menginputkan datanya, maka akan muncul status error dan akan ada pesan bahwa JSON-nya itu invalid ya. Nah, kurang lebih sama lah seperti yang di atas tadi. Oke, kita lanjut ke bagian ID ini. Nah, ini ID insert put data ID, kemudian integer $put data ID .20. Nah, itu maksudnya apa? Nah, itu maksudnya mengambil ID mahasiswa yang mau diedit dari data kiriman user. Nah, dia akan mengambil ID mahasiswa yang ingin kita edit dari data yang dikirimkan user. Nanti misalnya kita menginputkan data satu. Nah, nanti data satu itu akan diambil oleh perintah ini ya. Jadi fungsinya perintah ini untuk mengambil data ID ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian nama. Nah,
Ini juga sama saja. Jadi misalnya kita mau edit nama, ini akan mengambil nama yang baru yang sudah kita edit. Kemudian dia akan mengambil, intinya mengambil lah. Jadi misalnya kita menginputkan nama Gian, kemudian kita ubah menjadi Asep misalnya. Nah, ini perintah akan mengambil data Asep itu. Oke, kita lanjut ke bagian ID prodinya. Nah, ini apa maksudnya? $ID prodi, kemudian iset put data ID prodi, integer put $put data ID prodi titik 20. Nah, saya rasa ini sama saja seperti yang di atas. Nah, ini fungsinya untuk mengambil ID prodi baru yang dikirim user. Nah, jadi misalnya kita mengirim, jadi misalnya kita ingin mengubah ID dari mahasiswa. Misalnya kita mau mengubah ID dari mahasiswa yang tadinya 1 misalnya menjadi 2, nanti datanya akan disimpan di sini. Nah, jadi fungsinya kode ini untuk mengambil data ID baru yang sudah dikirim atau yang sudah diubah oleh user atau yang diinputkan user. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya ya, ini yaitu yang mana, yang ini ya. Nah, ini saya rasa sama saja seperti yang di atas ini. Nah, jadi misalnya jika statusnya error, maka akan ada maka akan muncul status error, kemudian akan ada message ID wajib diisi. Nah, jika misalnya user salah menginput atau menggunakan URL yang salah nantinya di Postman, maka akan muncul pemberitahuan atau message seperti ini ya. Oke. Oke, lanjut di bagian query update mahasiswa. Nah, ini maksudnya apa? Oke, query update mahasiswa, $query update mahasiswa set nama sama dengan $nama ID prodi sama dengan ID pro sama dengan $ID prodi where ID sama dengan $ID. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya untuk menyiapkan perintah SQL untuk mengubah data mahasiswa yang ID-nya cocok dengan inputan. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada kode baru. Nah, ini fungsinya untuk menjalankan query update. Jika berhasil, kirim respon JSON sukses. Kemudian jika gagal, kirim respon error. Nah, maksudnya jika kita berhasil menginputkan status sukses, menginputkan data itu secara sukses, maka akan muncul status sukses. Dan ada pesan bahwa data berhasil diupdate. Nanti akan muncul ini jika inputannya berhasil. Kemudian jika else, nah jika sebaliknya maka data misalnya data kita yang kita inputkan itu salah atau ada error misalnya typo, maka akan muncul status error atau ada pesan gagal diupdate. Nah, jadi akan muncul dua pesan ini jika gagal, dan jika berhasil akan muncul dua pesan ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian endpoint delete-nya atau method delete-nya. Oke. Di bagian method delete itu ada kode $ID iset $get ID tanda tanya integer $get ID titik 20 tanda tanya. Nah, itu tanda tanya titik koma maksudnya. Nah, itu maksudnya apa sih? Nah, itu maksudnya untuk mengambil ID mahasiswa yang mau dihapus dari URL. Nah, misalnya kita mau mengambil ID 2 untuk dihapus, maka kode ini akan mengambil ID 2 tersebut untuk disimpan atau untuk dihapus. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada lagi ya kode. Nah, misalnya kita salah atau gagal mengirimkan inputan, maka akan muncul status error. Kemudian ada message ID wajib diisi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini ada query lagi. Nah, delete from mahasiswa where ID. Oke, saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Jadi dia jika user menginputkan misalnya ID 2, maka yang akan dihapus ID 2. Jadi ini query untuk menghapus ID ya.
Kita lanjut. Nah, di sini ada lagi percabangan if else-nya yang dimana jika status sukses maka akan muncul pesan atau message data berhasil dihapus. Nah, kemudian jika sebaliknya, jika statusnya error maka akan muncul pesan message atau message bahwa data tersebut error atau gagal dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jika gagal maka akan muncul dua pesan ini dan jika berhasil maka akan muncul dua pesan ini. Nah, kemudian di sini ada kode tambahan. Nah, apa maksud dari kode tambahan ini? Nah, maksudnya jika kita atau jika user mengirim request selain get, put, delete, maka maka ditampilkan pesan ini, maka akan ditampilkan pesan ini. Nah, jika user eh, mengirimkan atau memasukkan metode selain delete, kemudian selain put, kemudian selain get, maka akan ditangani atau dimunculkan message seperti ini. Jadi statusnya error, kemudian message method tidak didukung. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, mungkin kita akan coba langsung praktekkan bagaimana cara kerja dari endpoint ini melalui aplikasi Postman. Oke, kita langsung saja. Oke, setelah kita sudah membuat dan menjelaskan apa saja fungsi dari kode PHP yang dimana itu adalah endpoint dari database kampus API. Nah, sekarang kita akan membuat atau mengetes atau mencoba eh, bagaimana cara kerja dari API. Jadi kita akan mengambil data atau melihat data, mengubah data dan menghapus data melalui aplikasi Postman. Nah, jadi kita tidak melalui aplikasi MySQL atau melalui terminal, kita akan mencoba melalui aplikasi Postman yang dimana ini adalah implementasi dari cara kerja API atau Application Programming Interface. Nah, yang pertama-tama kita lakukan yaitu membuat collection terlebih dahulu. Nah, di kita klik plus atau klik tambah dan di sini ada collectionnya. Nah, tapi sebelumnya saya sudah membuat collection yang bernama belajar API, jadi saya tidak perlu membuat lagi. Jadi kita tinggal tambah request atau add request di sini. Oke, add request. Oke, sudah. Nah, kita akan mencoba untuk melihat data keseluruhan dari mahasiswa yang sudah kita buat sebelumnya melalui terminal. Jadi kita coba untuk melihat data keseluruhan dari mahasiswa eh, dari database kampus API ini. Oke, untuk langkah-langkahnya kita akan melakukan link dulu. Jadi kita isi link ini HTTP sama seperti link lokal ya, link localhost, kemudian localhost. Jadi sesuaikan dengan direktori masing-masing. Kalau saya itu direkturnya ada di folder apiku, kemudian untuk nama filenya atau nama file endpointnya itu yaitu CRUD PHP. Oke, CRUD PHP. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk melihat data hanya menggunakan perintah ini saja melalui aplikasi Postman. Jadi kita coba send apakah berhasil. Oke, berhasil di sini. Nah, jadi di sini adalah data keseluruhan mahasiswa dari tabel mahasiswa ya. Ini. Oke, berhasil ya. Oke, di sini kita coba juga melalui browser. Apakah berhasil? Oke, kita coba. Kita coba di sini. Oke, ini close dulu. Oke, kita coba. Oke, berhasil ya. Di sini sudah muncul data berupa JSON. Oke, lanjut. Di sini kita coba
melakukan atau melihat data berdasarkan filter. Jadi kita misalnya kita mau melihat data yang ber-ID berapa. Contohnya, di sini saya mau cari nama saya dulu. Oke, di sini nama saya Morgan Saputra ya. Dan ID-nya 34. Kita coba filter dengan eh, cara yaitu kita tambahkan tanda tanya, kemudian ID sama dengan dan ID berapa yang ingin ditampilkan datanya. Misalnya 34. Oke, jadi kita coba send. Nah, di sini berhasil ya. Untuk data yang muncul itu hanya data yang muncul itu hanya data saya sendiri ya, yaitu Morgan Saputra yang ber-ID 34 saja. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut. Oke, setelah itu kita disuruh untuk melihat, oke, get sudah semua data mahasiswa, hanya nama kalian masing-masing. Oke, sudah. Nah, di sini kita disuruh untuk mencoba metode put pada mahasiswa. Oke, dengan mengupdate data nama dan oke, siap. Oke, jadi kita coba langsung. Di sini kita belum coba melalui browser. Oke, jadi kita coba dulu melalui browser. Nah, ini browsernya. Kita coba lagi. Oke, apakah berhasil? Oke, berhasil ya. Data yang muncul itu hanya data saya sendiri, yaitu ID 34, nama Morgan Saputra, dan Prodi Informatika. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba metode put untuk memodif atau untuk mengubah data. Nah, untuk URL-nya itu sama karena kita menggabungkan metode get, kemudian put, kemudian delete dalam satu file. Jadi all in one ya. Oke, sini kita coba untuk putnya di by ID. Nggak usah by ID. Di untuk putnya di sini agak berbeda. Jadi kita ke bagian body, terus kita pilih raw, terus kita pilih JSON. Nah, di sini kita akan melakukan ini. Jadi sama buka kurung, terus masukkan ID yang mau diubah. Ini misalnya 34 ya. Jadi saya kemudian nama oke, nama, kemudian 2 nama. Nah, di sini saya ingin mengubah nama saya menjadi, nah, saya begini, mau Gian Mogian Firmansyah misalnya. Nah, ini kita coba ubah. Kemudian untuk prodinya di sini karena sebelumnya by ID, jadi di sini kita tuliskan ID prodi ya, di prodi. Nah, misalnya saya mau ubah karena jurusan asli saya adalah sistem informasi, maka untuk ID-nya bukan 2 lagi ya. Jadi maksudnya karena prodi saya sistem informasi, maka ID-nya bukan 1 lagi yaitu 2. Jadi saya ganti menjadi 2. Oke. Ini ada error. Lihat errornya di mana ini. Oh, ini lupa koma di sini. Ini kita taruh koma. Terus di sini juga jangan lupa koma. Oke, sudah. Nah, kita coba send ya. Oke, sukses, data berhasil diupdate. Oke, kita coba cek. Jadi kita ganti dulu menjadi get. Dan kita filter by ID-nya lagi. ID 34. Nah, oke, berhasil ya. Jadi nama saya sudah berubah jadi Mogian Firmansyah. Kemudian nama prodi
sudah berubah menjadi sistem informasi yang awalnya informatika, sekarang saya menjadi sistem informasi. Oke, begitu ya kurang lebih. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat dulu soalnya. Selanjutnya kita disuruh untuk kita disuruh untuk menggunakan metode delete untuk menghapus orang yang kalian benci. Waduh, siapa tuh? Oke, langsung saja di sini kita ganti untuk metode delete berarti. Nah, untuk URL-nya sama saja karena endpoint-nya itu satu file, jadi kita tidak perlu mengganti URL-nya. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk menghapus orang yang kita benci ya. Nah, karena saya tidak membenci siapapun dan cinta kedamaian ya, jadi saya tidak menghapus apa nama teman-teman saya. Jadi saya hanya menghapus nama saya sendiri. Jadi kita contohkan untuk menghapus ID 34 ini ya. Oke, kita coba ini berarti kita filter by ID itu sama saja untuk metode get sebelumnya yang filternya by ID. Nah, jadi untuk hapus juga sama saja sih sebenarnya. Jadi kita tambahkan saja tanda tanya, kemudian ID sama dengan berapa yang mau dihapus, 34. Oke, kita send. Oke, sukses, data berhasil dihapus. Nah, untuk mengecek apakah data ini benar-benar dihapus, kita coba pastikan ya melalui command prompt saja. Oke, exam kita coba masuk lagi. MySQL bid. Oke, SQL. Oh, oke. Ini kita coba masuk ke database-nya dulu. Use nama database-nya campus API. Oke, sudah. Selanjutnya kita select bintang from mahasiswa. Oke, kita cari ID 34 tidak ada ya. Oke, berhasil ya berarti. Tidak ada. Jadi 32, 33. Harusnya ada nama saya di sini 34. Jadi sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kita sudah melakukan semuanya, yaitu mulai dari metode get untuk menampilkan data dan melakukan filter data by ID, kemudian metode put untuk mengubah data atau memodif data, kemudian metode delete untuk menghapus data. Nah, mungkin hanya itu untuk materi kali ini yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya bagikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.